Allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa duduk bersama untuk sama-sama merawat keimanan kita, sama-sama merawat batin kita, merawat hati kita, untuk tetap supaya bisa terus istiqomah melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, ibu dan bapak yang dimuliakan Allah, bahasan kita kali ini kita akan membicarakan persoalan yang sangat sederhana sekali, yaitu persoalan tentang memaafkan. Masalah ini adalah masalah yang sangat sederhana sekali dan masalah yang sangat ringan sekali. Tetapi terkadang sebahagian orang menganggap bahwa ketika membicarakan memaafkan seolah-olah rek Idul Fitri itu Pak ya, karena memaafkan di kita identiknya dengan apa? Idul Fitri. Asarek Lebaran ngebahas maaf-maafan teh ya. Ini yang ingin kita coba bincang atau bicarakan pada kesempatan kali ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makhluk hidup yang berinteraksi dengan yang lain itu dipastikan ada hal-hal yang membuat hati kita tidak nyaman, atau mungkin juga hati orang lain tidak nyaman, atau bahkan lebih jauhnya adalah merasa tersakiti atau mungkin juga terganggu dengan ulah perilaku kita, atau mungkin kita pun terganggu dengan ulah perilaku orang tersebut. Maka ada ruang yang disebut dengan memaafkan. Kenapa harus ada ruang ini? Karena kalau seandainya tidak ada ruang ini, perasaan-perasaan tidak nyaman dan perasaan-perasaan merasa tersakiti itu akan terus terperangkap dan membelit di dalam batin dan jiwa kita. Ini yang akan terus mengganggu, menjadi persoalan besar di dalam kehidupan kita, yang para ahli ini menyebutnya dengan luka batin ya, dengan apa? Luka batin. Baik, terlebih dahulu kita akan coba lihat apa sebetulnya memaafkan itu. Al-Imam Asy-Syaikh Al-Kafawi beliau menuturkan, al-afu atau memaafkan artinya ialah tidak menyakiti orang yang telah berbuat jahat kepadanya, telah berbuat salah kepadanya, walaupun mampu untuk membalasnya. Nah itu. Ini makna al-afu. Jadi al-afu, memaafkan, di dalam bahasa Arab, kata Syekh Al-Kafawi adalah tidak menyakiti orang yang telah berbuat jelek kepadanya, walaupun mampu untuk membalasnya. Nyeri ya teh hate mah ngabalas bisa, tapi ditahan Pak. Dihampura eta perilaku dilepaskan, dilapangkan dadana, sehingga tidak ada perasaan apa-apa lagi. Maka proses ini di dalam bahasa Arab disebut dengan al-afu atau apa? Memaafkan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia mampu untuk membalas 2 kali lipat, 3 kali lipat, dia mampu. Rek sinana pikeun ka ngagoler ge ngajeng-jehe bisa. Seperti itu, udah gede tenaga, duit loba, tetapi dia tidak melakukan itu. Bahkan memilih untuk apa? Melepaskan dan memaafkan. Ini diantaranya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini berawal dari perasaan tidak nyaman atau merasa sakit, merasa tersinggung, merasa terganggu hati, nyelekit dina hati ya, sehingga memicu respon balik yang sama minimal atau lebih dari itu. Respon balik ini disebut dengan apa? Pembalasan ya.
Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan bahwa rasa sakit di dalam hati kita itu dengan hal-hal apa yang terjadi di luar sana itu sebetulnya bisa jadi bukan karena faktor-faktor eksternal yang ada di luar kita, akan tetapi bisa jadi itu semua adalah karena respon pikiran dan perasaan kita yang menangkap sisi negatifnya saja. Ya, sekali lagi saya ulangi, bisa jadi hal-hal yang terjadi di luar kita, perilaku orang, kejadian apa, itu sifatnya adalah netral. Tetapi pikiran dan perasaan kita yang memberikan respon negatif dan rasa negatif, sehingga perasaan itu yang melukai batin dan hati kita. Jadi pada akhirnya jamaah sekalian, nyeri hati jeung teu nyeri hati teh bisa jadi itu disebabkan bukan karena perilaku orang lain, tapi karena asumsi pikiran kita yang mengambil sisi-sisi negatifnya saja. Ya. Nanti ibu mungkin bisa ketemu dengan orang yang seperti ini, punten ya. Ada ibu haji pulan, dangdan satakar kebek reka ondangan. Kemudian kata teman-temannya, Masya Allah, Bu Haja meni cantik, jelita, siga artis Korea. Gitu. Kira-kira kumaha ta? Naon atuh nyeri hate Bu Haji mah? Tong padu teuing ngomong teh. Atuh dipuji cantik nyeri hate. Goreng atuh Bu Haji, meni goreng patut siga kuntilanak buki nyeri hate. Itu. Jadi nu bener nu mana Pak? Dipuji nyeri hati, disebut kuntilanak, oke, nyeri hati, jadi harus disebut apa Bu Haji? Itu betul nggak? Ya. Jadi sebetulnya yang memberikan rasa sakit ke dalam hati kita itu bisa jadi bukan orang lain, tapi apa? Asumsi pikiran kita yang menetapkan bahwa itu sakit, itu jelek, itu tidak baik. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ibu naik motor, aya jalmi molotov gitu. Bagaimana asumsi pikiran kita? Kumaha Bu? Menisieun jelema teh molotov wae, boa maling, boa copet, boa begal. Ini asumsi pertama. Asumsi kedua, deudeuh meuli karunya eta jelema teu bisa ngiceu. Panona nepikeun ka molotov wae kudu dibawa ka Cicendo sigana nama. Ini asumsi kedua. Asumsi ketiga, alhamdulillah ya Allah meureun abdi teh geulis, cantik. Nepikeun ka eta si bapak-bapak di jalan molotov we ningalikeun alhamdulillah ya Allah. Kira-kira orang nangkap yang mana, Pak? Ibu nu mana nangkapna? Kajadianana mah hiji. Rek nangkap nu mana? Lamun anu katilu mah bersyukur da geulis cantik jelita gitu. Lamun anu kahiji mah dia akan merasa apa? Terancam, takut, khawatir. Padahal kejadiannya apa? Satu. Bisa jadi persoalan-persoalan yang terjadi di luar itu adalah bukan karena kejadiannya yang salah, akan tetapi asumsi kita yang mengambil respon-respon negatifnya yang apa? Kurang tepat. Ya. Kayak ucing heai di jalan, kumaha orang nyimpulkeunna? Dedeh ucing sigeuna tegas bergadang tunduk sok gerak kulem bager gitu. Eta mah bersih hatena pan gitu. Kulem bager. Bisa rek tuang teh ya sama goreng. Beres sama goreng. Dah sare. Asumsi yang kedua, naon maneh yang serikeun ka urang talapung eta ucing, Pak. Ucing keur heai disangka jeung serikeun. Allahu Akbar. Itu nu salah Pak? Kucing tong heai atau mungkin respon kita. Jadi sebetulnya persoalannya lain di ucing, tetapi di mana batin, jiwa dan diri kita yang tidak sedang baik-baik saja. Ketika respon kita adalah respon sumbu pendek, sana naon jujuk beleduk, naon beleduk,
emosi, naon segala rupa, kemudian ngeberewet, ambok segala rupa seperti itu. Ini yang salah jangan-jangan sebetulnya adalah bukan hal-hal yang di luar kita. Ya. Akan tetapi ada problem serius dengan apa? Dengan diri kita. Ini yang ingin kita terus bongkar dalam kajian-kajian kita kali ini. Ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, salah satunya adalah terkait dengan apa? Memaafkan. Mungkin di rumah tangga istri ada kesalahan atau suami ada kesalahan yang itu juga mungkin belum tentu salah. Tapi kita menangkap respon negatif, pas ya ribut. Padahal hantu itu kejadian nama. Tetapi kita kenapa ya harus mengambil respon seperti itu? Ya. Ini berarti ada problem serius dengan apa? Dengan jiwa dan diri kita. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya kata Al-Kafawi, al-afu artinya ialah tidak menyakiti orang yang telah berbuat jahat padanya walaupun mampu untuk membalasnya. Di dalam surat An-Nur ayat 22, ini kasus kejadiannya adalah bahwa Abu Bakar As-Siddiq itu beliau seorang kaya raya di mana beliau banyak memberikan tunjangan, memberikan santunan kepada sahabat-sahabat, kemudian kepada saudara-saudaranya. Ya. Di antara saudara Abu Bakar As-Siddiq ada namanya Mistoh. Ya, Mistoh ini adalah saudaranya, saudara senasab Abu Bakar As-Siddiq. Mistoh ini dia seorang fakir, miskin, sampai makan dan kebutuhan hariannya pun ini dihandle bulanan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya, tuang, ngaleut, segala dipasihan, diberi usaha sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ya, ini Mistoh. Yang menarik adalah pernah ada kasus kejadian besar di zaman Rasulullah, yaitu di mana Siti Aisyah singkatnya beliau ketinggal di perjalanan karena satu hal. Ya. Kemudian ketika beliau ketinggal di jalanan, Rasulullah dan para sahabat sudah pulang karena menyangka Siti Aisyah ada di keretanya itu, ada di kendaraannya. Ternyata tos di Madinah teu aya. Kamana katinggalin Siti Aisyah di tengah jalan. Siti Aisyah kok tetengan rek pulang apa jalan kuing. Ya. Kemudian datanglah seorang sahabat namanya apa? Sofwan bin Mu'attal. Sahabat Sofwan bin Mu'attal ini kemudian beliau memalingkan wajahnya dan Aisyah pun sama. Kemudian menanyakan kepada Amirul Mukminin, kepada siapa? Kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha atau Ummul Mukminin. Kemudian Aisyah diantarakan pulang oleh Sofwan bin Mu'attal. Ya, dicandak anak kudana. Itu dibonceng di anak kudana lagi. Untuk siga film Brahma Kumbara untuk itu ya. Tetapi kudana dituntun, dicandak wangsul, didugikan ka Madinah. Pas dugi ka Madinah ribut kata di Madinah teh. Di antaranya ada seorang munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul dan yang lainnya mengeluarkan berita-berita buruk, dipiralkan bahwa Aisyah melakukan perselingkuhan dan yang lainnya. Berita buruk ini diedarkan oleh Sofwan bin Mu'attal, diedarkan oleh Mistoh. Ya. Saha Mistoh teh jalmi anu sadidinten tuang leungit ge dibere ku Abu Bakar. Gitu. Kira-kira nyeri hate teh urang teh. Budak urang diiburkeun salingkuh zina ku jelema anu jelema eta teh dahar sapopoena gitu urang. Wah, luar biasa, Pak. Hate. Lamun urang kumaha tah? Lamun urang digitukeun kumaha kira-kira, Pak? Nyeri hate bapak mah ku si eta tah. Sing inget maneh nepikeun ka 7 turunan tong pohon. Manehna nu geus mencoreng nama baik keluarga urang teh. Wah. Jadi gede, Pak. Abu Bakar ge waktu saeta nyeri hate da anjeunna ge jelema. Kemudian kata Abu Bakar, "Mistoh moal dibere bantuan." Dipegangkeun. Keluarga Abu Bakar merasa apa? Sakit hati. Putrinya dituduh melakukan apa? Perselingkuhan. Ya. Dan juga putrinya itu adalah istrinya siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat ini. Wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ah ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberikan bantuan kepada kerabatnya.
orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah. Jadi ku Allah dicaram tong kitu. Ya. Tong diputuskan. Kemudian kata Allah, wal ya'fu wal yasfahu. Maafkanlah dan berlapang dadalah. Masya Allah. Ini bahasa teh Abu Bakar. Maafkanlah dan berlapang dadalah. Berat tapi Pak. Ngalupas lagi berat. Tapi teu dilepas ge lebih berat. Kalau seandainya perasaan geuluh, keuheuh, dendam, ngewa, ambek kajalema nu dahar ge ti urang, kemudian dia melecehkan atau menghina keluarga kita, Allah tidak membiarkan kondisi emosi dan perasaan Abu Bakar berada pada kondisi itu. Ya. Sehingga menurunkan ayat ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk apa? Untuk mengurai, melepas belenggu-belenggu jiwa, ikatan-ikatan batin yang mendera dan membelit perasaan Abu Bakar As-Siddiq pada waktu itu. Kata Allah, wal ya'fu, maafkanlah, wal yasfahu, dan berlapang dadalah. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan Allah, maukah Allah, apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian kata Abu Bakar, ya wahai Tuhanku, aku ingin mendapatkan ampunan dari Engkau. Abdi hoyong dihampura, abdi hoyong dihampura, badai dihampura ya Allah. Kemudian Abu Bakar melanjutkan melakukan kebaikan-kebaikan kepada siapa? Kepada Mistah, dan memaafkan siapa? Mistah. Ini diantaranya jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Lamun kajadian ke urang biasa jantan pengen jantan gede. Ya, ditatahan eta teh nepikeun ka aki-aki kalau tanya di dieu mah gerung keneh. Perasaan dendam itu teh masih ada. Itu sebetulnya kalau merawat itu yang dirugikan siapa? Ya. Yang dirugikan itu bukan orang lain, tetapi dia sedang menyakiti dirinya sendiri. Semakin membelit, semakin berat dan semakin besar, maka semakin besar juga luka batin yang dia alami. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, punten, ieu masa kedik. Aya tukang naonnya? Tukang ngadamel kai, itu kai meja, kursi dan yang lainnya. Ngaragaji dan yang lainnya. Anjeunna gaduh tempat ruangan khusus, Pak. Ngadamelan di dinya. Jadi waktu anjeunna istirahat, pulang heula ka tempatna eta teh dongkap orai, Pak. Orai welang, orai gede ngalogodor ka dinya. Orai eta teh nya ngagilisir we kitu orai mah ngagoloyor. Ari si emang eta teh parabotna teu diperenan, ngagoler peso di mana, ragaji di mana naon jadi. Nalika orai eta ngalogodor, goloyo gitu. Kenging kana ragaji, Pak. Heuwas ta orai teh. Rada ngajenghak ningali beuteungna, aduh, getihan geuning. Teu balik ya, langsung nyelegeug, Pak. Siap pasang kuda-kuda. Lamun orai nyelegeug kita teh lain ngejak seuri, Pak. Gitu. Tapi keur pasang kuda-kuda rek nyerang ka urang. Celegeug teh, Pak. Saha ieu nganyerikeun ka urang. Kemudian langsung dia menyambar ragaji itu, Pak. Disamber ragajina, ceplok. Wah, geuning beuki nyeri. Seperti itu getihan, sugan kudu dibelit ieu mah. Jahat ka urang macam-macam nganyerikeun. Eta ragaji dibelit, Pak. Wah, tetekem. Wah, geuning beuki nyeri. Wah, ieu bener-bener jahat ka saya. Nganyerikeun ka saya, awas ku saya. Dibelit beuki tarik, baru dipacokan, Pak, terus dipacokan. Dan dia menganggap dia sedang membela dirinya. Dia menganggap dia sedang menyerang terus. Nepikeun kagetihna beat. Akhirnya nama ngagoler di naragaji, Pak, maot. Ora eta. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan-jangan sebetulnya kita itu responnya begitu, ya. Asa keur ngabela diri orang, tapi sebenarnya mah orang teh keur nyerikeun diri sorangan. Ya.
Wah, kok nepikeun ka 7 turunan ge ku jelema eta. Wah, siga gagah teh, Pak. Tapi padahalnya sebetulnya dia sedang apa? Sedang melukai dirinya sendiri dan sedang memunculkan vibrasi-vibrasi yang tidak baik untuk lingkungan dia. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah tidak membiarkan perasaan ini membelit dan mengganggu Abu Bakar As-Siddiq, dan Allah memerintahkan untuk apa? Melepas. Wal ya'fu, maafkan, wal yasfahu, dan berlapang dada. Ala tuhibuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini di antaranya. Apa arti berlapang dada? Lapang dada teh lain ujug-ujug dada gedean, Pak. Siga hulek lain gitu. Maksud berlapang dada teh sing luas pangampura, sing lega jembar mana? Jembar hate, jembar pangampura, itu Pak. Punten ya, ini ada gelas. Nah, saya sering mentamsilkan begitu. Ini ada gelas. Saya ambil kerikil atau batu kecil di sini, dilagerakeun ka dia Pak, kemplung, geprek, suarana aya caina muncrat ka mana-mana. Suarana ka kuping, gelasna oge ka kuping. Padahal ku batu naon? Batu alis. Ayeuna tambih deui batuna nu sakepeul kieu, lagerakeun ti dieu, naon nu kajantenan? Gempreng, gelas na pepes, caina mancraura ka mana-mana. Laras teh. Komo lamun batuna nu gede, gempreng, wah tamus bubuk we Pak. Laras itu. Nah, kita coba batu kecil tadi dialungkeun ka laut di Pangandaran. Lung kalawang ngaguprakna teu katingali, riakna teu katingali. Laras teh. Sandak batu nu rada gede deui, alungkeun deui. Kalau ngagoprakna teh ka kuping. Gelombangna ge teh ka kuping. Nu leuwih gede deui beuki teh ka kuping. Jeung ngalungkeun ge berat teh. Ya. Artinya bahwa jangan-jangan sebetulnya yang menjadikan kita sesak dengan kejadian-kejadian di luar itu bukan karena masalahnya yang besar, akan tetapi batin dan jiwa kitanya yang tidak lapang. Ya. Semakin sempit batin dan jiwa kita, maka akan semakin menyesakkan batin dan diri kita. Kartos, jadi masalah saeutik ngagibeg deuna teh gede, Pak, langsung stres. Ngalawan segala rupa ngagolak, sumbu pendek. Tetapi orang yang dia batinnya luas, seluas lautan, jembar pangampura, sareng anu sanesnya, masalah gedena ge siga teu ka kuping we, repeh-repeh we. Ya. Jemaah sekalian, ini yang diajarkan oleh Al-Qur'an kepada kita semua. Ya. Kemudian selanjutnya dalam surat Al-Imran ayat 134, Allah Subhanahu wa taala juga menuturkan, ini 133-nya atau nanti di atasnya, ini sedang dijelaskan orang-orang yang akan menempati surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya. Siapa mereka itu? Di antaranya adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, yaitu orang-orang yang dia berinfak pada waktu luas lapang atau juga pada waktu sempit. Wal kadhiminal ghaidh, dan orang-orang yang menahan amarah atau orang-orang yang menahan amarahnya. Kemudian selanjutnya wal afina anin nas, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Coba lihat kalimatnya ada wal afina anin nas, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Terkadang sebahagian di antara kita menganggap bahwa masuk ke dalam surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu kudu tahajud bae. Namun hayang ka surga sing getol tahajud, itu tidak salah. Sebahagian di antara kita mungkin menganggap bahwa ketika ingin masuk ke dalam surga yang luasnya seluas langit dan bumi,
kudu infak sedekah loba, kudu jihad fisabilillah, atau juga perbuatan-perbuatan yang lainnya yang itu memerlukan tenaga besar. Tapi ternyata di dalam ayat ini Allah Ta'ala mengajarkan kepada kita ada sebuah kondisi batin, di mana kondisi batin itu hanya melepaskan saja, memaafkan saja, maka dia berpeluang untuk memasuki surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Apa perbuatan itu? Wal afina anin nas, dan orang-orang yang dia memaafkan kesalahan siapa? Orang lain. Bisa jadi eta mah henteu ngagedur ibadah henteu, cicing we gan ngalepaskeun, ngahampura. Ternyata perasaan ini berpengaruh besar, sanggup menjadikan pelakunya untuk menjadi layak mengisi surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Hese Pak, ngan berat ya tapi untuk sebagian orang. Tapi kita perlu sama-sama apa? Belajar ya. Untuk apa? Kesehatan mental, jiwa dan diri kita. Ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala. Berikutnya di dalam sebuah riwayat yang sahih, hadis riwayat Imam Muslim nomor 2588 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah menuturkan, kata Rasul, ma naqasat shadaqatun min malin wa ma zadallahu abdan bi afwin illa izzan wa ma tawaddu'a ahadun lillahi illa rafa'ahullah. Kata Rasul, sedekah tidaklah mengurangi harta. Jadi teu aya jalmi anu loba sedekah kemudian jadi miskin gara-gara loba teh sedekah. Awatos kasih Pak Haji itu kunaon gitu miskin enak. Da atuh Pak Haji mah gede teuing sedekahna. Teu aya kan. Teu kacaritakeun. Ya. Orang yang dia gede teuing sedekah kemudian menjadi apa? Miskin gara-gara apa? Sedekahnya. Kemudian selanjutnya kata Rasul, tidaklah Allah menambah kepada seorang hamba sifat pemaaf, melainkan akan semakin membuatnya mulia. Wa mazadallahu abdan bi afwin illa izzan, dan tidaklah Allah zada menambah sifat pemaaf kepada seorang hamba kecuali dia akan semakin mulia. Ini mengajarkan kepada kita bahwa sifat memaafkan itu adalah sifat yang bisa berubah-ubah di dalam hati kita. Terkadang bisa bertambah, terkadang bisa berkurang. Ya, ibu bapak sekalian, kalau kita angkakan 1 sampai 10, perasaan stok maaf kita dalam hati kita tadi sebelum kajian itu di angka berapa? 1 itu kecil, rendah, berarti gede ambek. Ya. Kemudian 10 adalah apa? Jembar atau pangampura, pemaaf. Kira-kira kita ada di angka berapa? 10? Ada yang 10? Alhamdulillah, kalau ada di 10 luar biasa. Ada yang 5? Ada. Kalau 5 pemaafnya berarti 5 lagi dendam. Ya. Aya nu 3? Alhamdulillah. Mudah-mudahan setelah kajian ini bertambah ya. Alhamdulillah Ustaz nama stok maaf abdi teh di 15. Wah, berarti eta mah geus tangguh pisan, Pak. Ya. Kerel-kerel di kumaha wae gitu. Hebat, luar biasa. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa stok maaf kita itu tidak tetap dalam satu kondisi, bisa berkurang kemudian bisa bertambah. Makanya kata Rasulullah, wa mazadallahu abdan, tidaklah Allah menambah kepada seorang hamba sifat pemaaf illa izzan, kecuali dia akan semakin apa? Mulia. Ini menunjukkan bahwa sifat pemaaf itu bisa bertambah, kemudian bisa apa? Berkurang. Ini menepis anggapan sebahagian orang yang terkadang menyampaikan, menganggap begini. Saya mengerti baheula na kieu. Gede ambek hese ngahampura ka batur teh. Itu dia sedang mengunci dirinya, seolah-olah bahwa tidak mengampuni itu adalah menjadi tabiat yang tidak bisa berubah dari dia. Berdasarkan hadis ini tidak begitu. Kenapa? Karena sifat memaafkan itu bisa berkurang dan bisa apa? Bertambah. Artinya tiasa dirobi. Jadi lamun orang menganggap bahwa tabiat orang tengah hampura, tidak memaafkan, dendam dan yang lain, itu tabiat yang tidak bisa dirubah, itu salah. Keliru.
Itu semua bisa dirubah dan bisa diperbaiki, bisa diturunkan. Makanya kata Rasulullah, tidaklah Allah menambah kepada seorang hamba sifat memaafkan kecuali Allah akan menjadikan dia semakin mulia. Kenapa keluar kalimat semakin mulia? Karena sebahagian orang menganggap bahwa memaafkan itu elehan, ya. Memaafkan itu lemah, memaafkan itu ngahinakeun diri. Oleh Rasulullah ditepis, kata Rasul, tidaklah Allah membekalkan, memberikan kepada seorang hamba sifat pemaaf kecuali dia akan semakin mulia. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya di dalam sebuah riwayat dari Jabir bin Sulaim, Rasulullah menuturkan, ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, juga diriwayatkan oleh Imam Tirmizi di dalam sunannya, wa inimru'un syatamaka wa ayyaraka bima ya'lamu bika. Jika ada seseorang yang menghinamu dan mempermalukanmu dengan sesuatu yang ia ketahui ada padamu. Kemudian kata Rasul, falatu ayyirhu, maka janganlah engkau membalasnya. Ini berat Bapak. Falatu ayyirhu, maka janganlah engkau membalasnya dengan sesuatu yang engkau ketahui padanya. Fa innama wabalu dzalika alai, maka akibat buruk biarlah dia yang menanggungnya. Wah, iya Bapak, geus tingkatna geus leuwih luhur deui ya Bapak. Ya. Kartu merah orang teh Pak, aib-aib orang dikorek, dibuka, diungkap, diiburkeun ka batu. Kata Rasul, falatu akhir terkedah dibalas. Anu anjeun apa aib-aib anjeun? Kan we antepkeun. Jadi lamun dibalas, kenging ngabalas mangga, tapi jadi sarwana Pak. Jadi salepel orang. Kata Rasul, jangan engkau balas, fa innama wabalu dzalika alaihi, maka biarkanlah akibat buruk dia yang menanggungnya. Kumargi kengge bakal aya naon wawalas kangge eta jalmi. Ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah taala, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah tetap bersikap positif, ya, terhadap hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Di dalam surat Al-Furqan ayat 63 Allah Ta'ala menuturkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Jadi jalma bodoh, teu apal agama, teu apal naon, nganyerekeun hatena atau juga menghina dia, maka dia tetap mengeluarkan kalimat-kalimat yang baik, artinya tidak terpancing dengan perkataannya. Kemudian berikutnya, tidak menyakiti. Di dalam sebuah riwayat yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW diungkapkan oleh Aisyah, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattun biyadi wala imra'atan wala qadiman. Rasulullah SAW tidak pernah memukul apapun dengan tangannya. Dia juga tidak pernah memukul istri-istrinya dan hamba sahayanya dan juga pembantunya, kecuali apabila beliau berjihad di jalan Allah atau nabi menuju perang jihad di jalan Allah, nembe anjeunna nganggudakeun naon senjata, memukul dan membela diri, ya. Dan ketika beliau disakiti, beliau sama sekali tidak pernah membalas orang yang menyakitinya, kecuali bila apa yang telah diharamkan Allah Ta'ala dilanggar, maka beliau membalas karena Allah Ta'ala. Berarti eta lega gitu jiwa Pak. Dada teh lega teh Pak. Jembar Pak. Keluar bahasa itu mah jembar. Sangat luar biasa sekali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini yang lebih luar biasa lagi. Lamun kejadian ke urang siganana luar biasa. Ya, dalam hadis riwayat Imam Bukhari juga diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, ka'anni anzuru ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan minal anbiya. Seolah-olah aku masih melihat Rasulullah SAW ketika beliau menceritakan seorang nabi daripada nabi, yaitu ketika nabi tersebut dipukul oleh kaumnya hingga menyebabkan keluar darahnya, dan nabi itu mengusap darah tersebut dari wajahnya sambil berdoa, Allahumma gfirli qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka itu tidak mengetahui.
Luar biasa, Pak. Ya. Ini Rasulullah ketika beliau ke Taif dilempar sampai beliau berdarah, muncul getih, disebut nugelo, disebut naon, nepikeun ka anjeunna getihan sampai malaikat gunung sumping ka Rasul, wahai Muhammad, nah ieu gunung teh rek ditangkungkeun wae ka eta orang-orang Taif, malah hancur sekalian. Kemudian kata Rasul, mudah-mudahan nanti ada keturunan-keturunannya yang menjadi soleh, beriman dan menjadi baik. Kemudian Rasulullah mengungkapkan, Allahumma gfirli qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Ini adalah bentuk keluasan jiwa yang sangat luar biasa. Lamun kejadian ka urang sigana teh wah geus ngerahkeun pasukan, Pak. Kerahkeun pasukan, kerahkeun bala tentara, urang mah nyaan moal deui kadinya, nyeri hate, urang moal ngahampura nepikeun ka 7 turunan ge, wah geus libur eta. Tapi ternyata Rasulullah tidak begitu, justru membalas dengan doa, ya Allah ampunilah kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, kemudian berikutnya kita percepat saja. Ini poin penting dalam kajian kita kali ini. Terlihat Pak, Bu? Saya bacakan ya. Memaafkan tidak mengubah masa lalu, tetapi melapangkan masa depan. Sekali lagi, memaafkan tidak mengubah masa lalu. Da geus kajadian lagi baheula. Ya, ngan eta nyeri hatena teh aya keneh nepi ka ieu. Memaafkan tidak mengubah masa lalu, tetapi melapangkan masa depan. Ketika kita memaafkan orang yang telah berbuat jail, dengki, dan menyakiti kita, maka masa depan kita menjadi lebih lebih lapang, lebih luas. Ya. Jadi sebetulnya memaafkan itu bukan hanya keperluannya untuk orang yang bersalahnya, tetapi yang paling besar adalah untuk diri kita sendiri. Ya. Oke. Berikutnya, ini juga tidak kalah pentingnya, memaafkan belum tentu merubah orang lain, tapi menyehatkan batin kita. Sekali lagi, memaafkan belum tentu merubah orang lain. So, ku teteh mah dihampura, asal kudu robahnya. Heug teu robah-robah eta jelema teh, namun dihampura-hampura ku urang, atunya nu menderita na urang. Rek robah, rek teu robah, terserah manehna. Tugas urang mah naon? Hampura. Gitu Pak. Ketika dia berubah, alhamdulillah. Syukur ka Allah. Nalika anjeunna teu rubah, keun wae da keur manehna. Ya. Oke, memaafkan belum tentu merubah orang lain, tetapi menyehatkan batin kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini poin-poin penting dari bahasan kajian kita kali ini. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus bisa membersihkan sampah-sampah batin dan jiwa kita. Karena itu akan lebih melegakan. Ya, ketika kita mengunci dengan tidak memberi maaf, sebetulnya yang paling menderita adalah diri kita sendiri. Ya. Sebetulnya yang paling menderita adalah siapa? Urang nasorangan. Ya. Bisa jadi anu salah ka urang nama keur sare nyegrek, nah urang teu ngahampurana teu daek sare, seperti itu. Jadi tibalik gitu. Ya. Maka yang paling aman dan paling membahagiakan adalah melepaskan dan memaafkan. Ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, itu saja dulu barangkali kajian kita kali ini. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus membersihkan, menata, dan merapihkan jiwa, batin, dan perasaan-perasaan kita. Ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi